asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia dari semenjak ia lahir, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Keselarasan antara agama Islam dan hak asasi manusia terdapat dalam prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah hifzu ad-din atau prinsip perlindungan terhadap agama. Kemudian yang kedua, hifzu an-nafsi atau prinsip perlindungan terhadap diri. Kemudian yang ketiga, hifzu al-aqli, yaitu prinsip perlindungan terhadap akal. Kemudian yang keempat, hifzu an-nas atau prinsip perlindungan terhadap keturunan. Kemudian hifzu al-mal atau prinsip perlindungan terhadap harta. Bisa dilihat dari prinsip-prinsip tersebut bahwasanya agama Islam sangatlah menghormati hak-hak yang terdapat dalam manusia. Tetapi di samping keselarasan tersebut terdapat pertentangan antara agama Islam dan hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah perbedaan antara hak kebebasan, yaitu perbedaan antara non-muslim dan muslim, juga antara pria dan wanita. Disebutkan dalam pasal 1 DUMHAM, setiap orang itu dilahirkan secara merdeka, mempunyai martabat masing-masing dan mempunyai hak yang sama. Tetapi dalam agama Islam, kebebasan tersebut mempunyai batasan yang sangat besar. Maka dari itu, hukum agama Islam membedakan antara hukum internasional dan hukum agama Islam. Dan inilah salah satu penyebab terjadinya pertentangan antara hukum agama Islam dan hak asasi manusia. Relasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif salinglah mengimbangi. Bisa dilihat dari wewenangnya, yaitu lembaga legislatif yang berwenang sebagai pembuat undang-undang dasar. Lalu lembaga eksekutif sebagai lembaga pelaksana undang-undang dasar, dan lembaga yudikatif sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya undang-undang dasar. Nah, wewenang setiap lembaga tersebut ini salinglah mengimbangi satu sama lainnya. Pembagian wewenang tersebut atau pembagian pemerintahan tersebut bertujuan untuk terbentuknya politik yang demokratis, juga terhindarnya pemerintahan yang saling timbang dan terhindar dari korupsi pemerintahan, serta terciptanya pemerintah dengan mekanisme check and balance atau saling mengawasi dan saling mengimbangi. Nah, pembagian pemerintahan ini bertujuan untuk mempermudah tercapainya tujuan nasional. Baik, konsep masyarakat madani yang dikemukakan oleh Dawam Roharjo itu sangatlah sesuai dengan cara Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah. Mengapa? Bisa kita lihat berdasarkan aturan atau cara Rasulullah dalam membangun masyarakat Madinah menggunakan agama, baik dalam pemerintahan ataupun kependudukan masyarakat. Nah, dalam artian, aturan agama sebagai sumber acuan dalam mengatur dan membangun Madinah dari berbagai aspeknya. Nah, hal ini membuat masyarakat Madinah menjadi aman, tentram, harmonis, dan penuh kasih sayang. Nah, karena tegaknya peraturan atau keadilan mencerminkan masyarakat Madinah sebagai masyarakat yang beradab, sehingga pada akhirnya masyarakat Madinah menjadi sumber peradaban Islam di dunia, karena memiliki pemikiran yang maju dan lurus. Nah, selain itu Madinah juga telah merevolusi rohani dan juga pemikiran, memproyeksi pembangunan tata dunia baru yang dipandu dengan akhlak. Nah, persamaan dan saling menghormati Madinah telah menjadi negara yang berpenghuni egaliter, yang semangat spirit berjuang dan cita-citanya masih terasa sampai saat ini. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme terhadap para pemuda Indonesia diantaranya memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, kemudian membentuk tim siber anti radikalisme dan anti narkoba, kemudian mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme, kemudian mensosialisasikan acara agama yang benar, kemudian memperdayakan penyuluhan agama dalam upaya pencegahan paham radikalisme, kemudian
memperdayakan lembaga pendidikan Islam formal maupun non-formal. Kemudian terakhir, membina agama bagi siswa di sekolah melalui guru agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme di sekolah.